Katak adalah makhluk kecil yang menyimpan banyak keunikan. Ia bisa bernapas lewat kulitnya, melompat jauh melebihi panjang tubuhnya. Bahkan ada yang beracun berwarna cerah sebagai peringatan alami. Suaranya di malam hari kerap menjadi orkestra alam. Sementara metamorfosisnya dari kecebong hingga katak dewasa menjadi simbol perubahan dan ketekunan. Dalam mimpi, kehadiran katak sering ditafsirkan beragam. Ada yang melihatnya sebagai tanda keberuntungan, kesuburan, atau pertanda perubahan hidup. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di dua dunia, darat dan air. Mereka memulai hidup sebagai telur kecil yang diletakkan berkelompok di permukaan air. Dari telur menetaslah kecebong, makhluk mungil dengan ekor panjang tanpa kaki, yang seluruh kehidupannya bergantung pada air. Seiring waktu, kecebong menjalani metamorfosis menakjubkan. Tumbuh kaki belakang, lalu kaki depan, paru-paru berkembang, dan ekornya perlahan menghilang hingga menjadi katak muda yang siap menjelajah daratan. Seekor induk katak bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan telur sekaligus. Namun, tidak semuanya akan bertahan hidup. Telur katak sering menjadi santapan ikan, burung, bahkan katak lain. Justru disitulah alam menunjukkan keseimbangan. Hanya yang kuat dan beruntung yang bisa bertahan menjadi katak dewasa. Hal ini mengajarkan pentingnya daya juang dalam menghadapi tantangan hidup. Menariknya, beberapa jenis katak memiliki cara unik untuk melindungi keturunannya. Ada yang menggendong telur di punggung, ada pula yang menyimpannya di mulut sampai menetas. Bahkan, ada spesies katak jantan yang rela menjaga telur si betina dengan penuh kesabaran. Dunia katak seakan menunjukkan bahwa cinta dan tanggung jawab terhadap generasi berikutnya bukan hanya milik manusia. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 7.000 spesies katak dengan bentuk, warna, dan perilaku yang beragam. Di Indonesia sendiri, kita mengenal katak sawah yang sering bersuara nyaring di malam hari, juga katak pohon yang pandai melompat di antara ranting. Ada pula katak bertanduk yang tubuhnya agak bulat dengan mulut besar, seolah selalu siap memangsa serangga. Keanekaragaman ini membuat katak menjadi bagian penting dalam rantai makanan, sekaligus indikator kesehatan lingkungan. Namun, tidak semua katak aman disentuh. Ada jenis katak beracun, seperti poison dart frog dari Amerika Selatan yang berwarna cerah menyala. Warna indahnya bukan sekadar hiasan, melainkan peringatan bagi pemangsa. Jangan coba-coba memakan aku. Racunnya bisa melumpuhkan, bahkan mematikan. Uniknya, katak beracun ini mendapat racunnya dari makanan yang mereka konsumsi, seperti semut beracun dan serangga tertentu. Meski beracun, sebagian katak ini justru memberi manfaat bagi manusia. Para ilmuwan meneliti racunnya untuk mengembangkan obat-obatan, seperti pereda nyeri dan antibiotik. Jadi, keberadaan katak beracun bukan hanya menakutkan, tapi juga menyimpan rahasia besar yang bisa membantu dunia medis. Alam selalu punya cara unik untuk menyeimbangkan antara bahaya dan manfaat. Salah satu keunikan katak adalah kemampuannya bernapas dengan paru-paru sekaligus kulit. Kulit katak selalu lembab agar bisa menyerap oksigen langsung dari udara maupun air. Karena itu, katak sangat peka terhadap polusi lingkungan. Jika populasi katak di suatu tempat menurun, itu pertanda ada masalah pada ekosistemnya. Katak, dalam diamnya, seakan menjadi alarm alam bagi manusia. Selain itu, katak terkenal sebagai penyanyi malam. Suara tungkung yang sering kita dengar bukan sekadar hiburan, melainkan cara jantan menarik perhatian betina. Setiap spesies punya suara khas, seolah-olah memiliki bahasa cinta masing-masing. Di hutan hujan, orkestra katak bisa terdengar bagaikan simfoni alami yang indah. Yang lebih mengejutkan, beberapa katak memiliki kemampuan luar biasa. Ada yang bisa melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. Ada yang mampu membeku di musim dingin tanpa mati, lalu hidup kembali saat suhu menghangat. Ada juga katak transparan yang organ dalamnya bisa terlihat jelas. Keunikan ini menjadikan katak bukan sekadar hewan biasa, melainkan makhluk penuh keajaiban yang menyimpan banyak pelajaran bagi manusia. Meski sering dianggap menjijikkan, sesungguhnya katak memiliki manfaat besar dalam ekosistem dan dunia medis.
Di alam, ia berperan penting sebagai pengendali hama karena memangsa serangga yang dapat merusak tanaman atau menularkan penyakit. Telur dan berudu katak juga menjadi sumber makanan bagi ikan dan hewan air lain, sehingga menjaga keseimbangan rantai makanan. Dalam penelitian modern, kulit katak mengandung senyawa bioaktif yang sedang dikaji sebagai antibakteri dan anti kanker, sementara beberapa jenisnya digunakan dalam riset farmasi untuk pengembangan obat. Namun, dari sisi kesehatan, mengonsumsi daging katak tidak dianjurkan, sebab dapat membawa parasit, bakteri, atau racun alami yang berbahaya bagi tubuh, seperti infeksi cacing pita dan keracunan. Beberapa ulama klasik, seperti Ad-Damiri dalam Hayatul Hayawan Al-Kubronya, juga menegaskan bahayanya daging katak bagi tubuh, sejalan dengan pandangan medis modern yang mengingatkan risiko kontaminasi dan penyakit zoonosis. Karena itu, manfaat katak sebaiknya lebih dipahami dari perannya di alam dan dunia penelitian, bukan dari konsumsi dagingnya. Dalam kitab Al-Irsyad, misalnya, Ibn Jami' menuturkan bahwa daging katak tidaklah baik bagi tubuh. Daging katak bisa mengganggu kejiwaan, menimbulkan pendarahan, mengubah warna kulit, menyebabkan bengkak, bahkan bisa mengacaukan akal pikiran. Kendati demikian, penulis Ainul Khawas memberikan penjelasan berbagai keunikan pada katak. Menurutnya, lemak katak rawa bila ditempelkan pada gigi mampu mencabut gugi tanpa rasa sakit. Sementara Ar-Razi meriwayatkan bahwa kaki katak bila digantungkan pada penderita encok dapat meredakan rasa sakit. Konon pula, katak yang dikeringkan, ditumbuk halus, lalu ditempelkan pada gigitan binatang berbisa, dipercaya mampu menyembuhkan seketika. Di antara kisah-kisah ganjil lain, bila lidah katak ditempelkan pada perempuan tidur, konon ia akan membocorkan rahasia perbuatannya. Bila dicampur ke dalam roti dan dimakan oleh orang yang dituduh mencuri, ia akan mengaku. Darah katak, jika dioleskan pada kulit yang habis, dicabut rambutnya, dapat mencegah tumbuhnya rambut lagi. Bahkan, konon bila ditempelkan pada gusi, gigi pun akan rontok tanpa rasa payah. Dalam tafsir mimpi, katak memiliki makna yang berlapis. Dalam khazanah Islam, katak dilambangkan sebagai sosok hamba yang rajin beribadah, karena ia dikenal menumpahkan air untuk memadamkan api Namrud. Namun, mimpi katak dengan jumlah yang banyak justru melambangkan azab, sebagaimana firman Allah tentang azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan kaumnya, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Menurut sebagian kalangan Nasrani, barang siapa bermimpi hidup berdampingan dengan katak, ia akan memperoleh keharmonisan dengan kerabat dan tetangga. Barang siapa bermimpi memakan dagingnya, ia akan mengalami kesulitan. Sedang dalam pandangan filosof Yunani, Artemaidurus, katak mencerminkan kaum penipu dan penyihir. Ada yang berpendapat, siapa berbicara dengan katak dalam mimpinya akan memperoleh kekuasaan. Dan apabila dalam mimpi terlihat katak-katak keluar meninggalkan sebuah kota, itu pertanda azab akan sirna dari kota tersebut. Dalam pandangan orang dahulu, katak tidak sekadar hewan rawa dengan suara khasnya di malam hari, melainkan makhluk penuh misteri dari obat, sihir, hingga lambang ibrah dalam mimpi. Namun, sejatinya hanya Allah lah yang maha tahu akan rahasia di balik semua ciptaannya.